Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nuruzara dengan NIM 86052961. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Keduanya saling mendukung, saling mempengaruhi, dan membentuk proses pendidikan yang lebih baik, ilmiah, dan bermakna. Di mana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya kegiatan mengajar, tetapi proses pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, serta bermanfaat bagi orang lain. Filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan. Artinya, pendidikan harus berdasarkan dengan penelitian, data, metode yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Oleh karena itu, guru dan lembaga pendidikan tidak boleh menggunakan metode asal-asalan, tapi harus berdasarkan dengan teori dan hasil penelitian. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal tentang pengetahuan saja, tetapi soal etika, moral, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan juga memiliki nilai kebaikan, bukan hanya mengejar akademisnya saja. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melatih manusia untuk berpikir secara kritis, bertanya, dan mencari kebenaran. Dari proses itulah filsafat ilmu berkembang. Artinya, pendidikan yang bermakna akan melahirkan ide, pemikiran, dan cara pandang yang baru untuk memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu digunakan untuk membedah dan memahami masalah-masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat dan inti pendidikan. Misalnya, apa tujuan pendidikan? Mengapa manusia perlu dididik? Dengan ontologi, guru dapat memahami bahwa siswa bukan hanya penerima ilmu saja, tetapi siswa yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran yang tepat, seperti diskusi, praktek, eksperimen, dan pembuatan proyek. Dengan adanya epistemologi ini, pembelajaran lebih efektif. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Karena itu, sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan etika dalam bermasyarakat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya, dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum saat ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademis saja, tetapi pada karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir siswa. Contoh dalam proses pembelajaran, guru sekarang banyak menggunakan metode seperti diskusi, kerja kelompok, praktek langsung, agar siswanya lebih aktif dalam menerima pembelajaran dan mendapat memahami pembelajaran secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan dan diterapkan dalam pendidikan sehari-hari.